bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu agama yang seperti ini, sebuah majelis yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai taman syurga. Di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah fartah." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka singgah dan masuklah kalian ke dalamnya. Para sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Hilaqul dzikr." Halaqah dzikr yang mengingatkan kalian kepada Allah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya majelis ilmu agama a'zamu majalis dzikr, merupakan majelis zikir yang paling besar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum, mubaraka fikum. Materi kajian kita pada kesempatan kali ini dan judul daurah kita pada pagi hari ini adalah sebuah materi dan sebuah judul yang saya kira tidak asing lagi bagi kita semua, karena materi ini memang sebuah materi yang seringkali Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Sebuah materi di mana para ulama kita membasahi mulut mereka di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka, di dalam ceramah-ceramah mereka dan tulisan-tulisan mereka dengan materi ini. Sebuah materi tidak ada seorang dai yang mengajak kepada tauhid dan sunnah kecuali menjadikan materi ini sebagai materi yang paling sering dia bahas dan dia sampaikan kepada umatnya, yaitu tentang besarnya nikmat hidayah dan dekatnya atau mudahnya seseorang menyimpang setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa materi ini sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah? Karena jawabannya Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu bil amalan itu dengan penutupnya." Kalau jamaah membuka Sahih Bukhari, maka jamaah akan mendapatkan hadis ini beliau letakkan di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Disebutkan sebuah sebab kenapa Nabi bersabda demikian, di mana pada hari itu ada seorang lelaki yang dipuji oleh mayoritas para sahabat radhiyallahu anhu karena keberaniannya di medan jihad. Selalu berada di barisan terdepan dan tidaklah dia berpapasan dengan musuh di medan jihad kecuali dia menebas leher. Jadi ini sebuah kemuliaan tentunya di medan jihad yang syar'i. Para sahabat pun memujinya, tetapi Nabi justru mengatakan huwa finnar, dia di dalam neraka. Terkejutlah sebagian sahabat Nabi SAW. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengatakan, "Demi Allah, aku akan selalu mengikuti orang ini. Aku ingin tahu apa yang menutupi kehidupannya di dunia ini." Karena tidaklah Nabi berkata demikian kecuali karena dia pasti matinya karena su'ul khatimah. Singkat ceritanya, sahabat ini pun mengikuti dan selalu menyertai, sehingga mendapatinya suatu ketika dalam keadaan berlumuran darah dan terluka parah karena terkena serangan musuh dengan panah, pedang ataukah tombak mereka. Karena dia berlumuran darah dan terluka parah, dia pun tidak sabar. Fanasaba saifah, kemudian dia menancapkan pedangnya di tanah, kemudian dia tusukkan ke tubuhnya, alias mati bunuh diri. Dan mati bunuh diri adalah mati su'ul khatimah. Setelah melihat kejadian tersebut, sahabat ini pun mendatangi Nabi SAW sembari berkata, "Aku bersaksi wahai Rasulullah bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah Jalla wa'ala." Nabi pun bertanya, "Ada apa?" Nah, ada apa? Apa yang sedang
terjadi, maka dia pun menyampaikan apa yang telah dia lihat. Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu, amalan itu dengan penutupnya. Sebagaimana hidayah itu penting dan sangat mahal jamaah dimulakan Allah, maka mempelajari sebab-sebab kesesatan yang amat dekat dengan hidayah ini juga tidak kalah penting. Karena untuk apa seseorang mendapatkan hidayah? Bertahun-tahun di atas tauhid, puluhan tahun di atas sunnah, puluhan tahun dia tidak pernah berzina, minum khamar, berjudi dan berbagai maksiat lainnya, tetapi malaikat maut mencabut nyawanya dan dia sedang bermaksiat. Akhir hayatnya tertutup dengan bid'ah, dan kematiannya di atas syirik. Setelah puluhan tahun dia berada di atas tauhid. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil, dan amalan itu dengan penutupnya. Sebab yang kedua, kenapa kita mengatakan bahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting? Karena secara fakta kita tidak bisa menolak dan mendustakan betapa banyak orang-orang yang sebelumnya berada di jalan hidayah. Bahkan mungkin sebagian mereka adalah orang-orang yang telah menjadi sebab kita dapat hidayah. Kini mereka sudah hilang, entah kemana. Kini mereka sudah tidak lagi terlihat. Sebagian mereka adalah orang-orang yang telah menjadi sebab kita mengenal tauhid dan sunnah. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang pernah mengambil tangan kita dan menggenggam telapak tangan kita, kemudian menyeret kita untuk masuk ke dalam rumah Allah untuk salat 5 waktu. Sekarang justru dia yang tidak terlihat lagi di masjid. Justru dia yang tidak salat lagi. Apalagi di akhir zaman yang seperti ini. Maka berikut ini anak akan anak bacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita betapa besarnya nikmat hidayah dan betapa dekatnya seseorang yang telah mendapatkan hidayah dengan pintu-pintu kesesatan, dan apa saja yang harus kita realisasikan di dalam perjalanan kita menuju Allah ini agar kita mati masih di atas hidayah dan tidak dalam keadaan sesat dari jalan Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Dan perhatikan dengan apa Allah menutup ayat ini. Dan para ulama ketika menerangkan kaidah-kaidah tafsir, bahwasanya setiap penutup suatu ayat itu ada rahasianya. Maksudnya ada keterkaitan konotasinya dengan ayat yang di awal, atau dengan apa yang Allah sebutkan di awal ayat. Baik penutup ayat itu dengan nama-nama Allah yang maha indah, bahkan dengan suatu berita. Di sini Allah setelah mengatakan seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah atas kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka Allah mengatakan menutup ayatnya ini dengan firman-Nya, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kata para ulama ini untuk menyadar dan menegur dan menyadarkan kita bahwa sejatinya bukan nikmat Allah yang kurang pada diri kita, tetapi yang terjadi yang sesungguhnya adalah kurangnya syukur dan banyaknya kezaliman dan kekufuran yang kita lakukan. Saking banyaknya maksiat, kezaliman dan kekufuran yang kita lakukan kepada Allah, maka kita melihat nikmat Allah itu seakan selalu kurang pada diri kita. Dan itu kelaziman jamaah. Kita tidak usah melihat orang lain, cukup melihat diri kita sendiri. Semakin sering kita bermaksiat kepada Allah, maka semakin kita melihat nikmat Allah itu kurang pada diri kita. Nah, dan semakin kita dekat dengan Allah, maka kita akan semakin bersyukur kepadanya, akan semakin melihat bahwa nikmat Allah itu tak terhingga dan tidak akan pernah mampu kita hitung.
Di dalam ayat yang lain Allah berfirman dengan firman yang sama, tetapi Allah menutup ayatnya innallaha ghafurur rahim. Setelah Allah mengatakan seandainya kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya, maka Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Para ulama menerangkan kenapa Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kata para ulama, karena seandainya Allah tidak mengampuni dan mengasihi kita atas kekufuran yang kita lakukan terhadap setiap nikmat yang telah Ia berikan, maka tidak ada yang selamat dari kita. Semuanya akan diazab dan dibantai oleh Allah. Kenapa demikian jemaah? Karena nikmat Allah itu tidak mampu dihitung. Sedangkan setiap nikmat wajib disyukuri, dan meninggalkan sebuah kewajiban adalah sebuah dosa. Sementara nikmat Allah dalam hitungan 1 detik saja itu miliaran, bahkan bisa lebih dari sekian miliar. Menghitungnya saja kita tidak mampu. Sementara setiap nikmat itu wajib disyukuri, dan meninggalkan sebuah kewajiban adalah sebuah dosa. Maka seandainya Allah tidak mengampuni kita dan mengasihi kita atas kekufuran kita terhadap setiap nikmat yang Ia berikan, maka kita akan binasa dan akan disiksa oleh Allah. Tetapi Allah mengatakan, walaupun kalian tidak mampu menghitung nikmatku, karena kalian tidak mampu menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu mensyukurinya. Tetapi Allah mengatakan, innallaha ghafurur rahim. Tetapi Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Pengasih. Maka ada sebuah hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla as-sama'i wal ard lama kana zaliman lahu." Seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk dunia tanpa tersisa satu orang itu, lama kana zaliman lahu. Allah tidak dikatakan zalim terhadap mereka. Lau anna Allah 'adzaba ahla as-sama'i wal ard lama kana zaliman lahu. Seandainya Allah mengazab di dunia ini seluruh penduduk langit, jadi kalau para malaikat yang sifatnya la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah, dan seluruh penduduk dunia bumi lama kana zaliman lahu, Allah tidak dikatakan zalim terhadap. Karena jamaah ini mulakan Allah dari nikmat, dari bab nikmat saja kita per detik memiliki miliaran maksiat kepada Allah. Per detik setiap kita punya jutaan bahkan miliaran dosa kepada Allah. Di dalam 1 detik, siapa yang mampu menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam 1 detik saja? Tidak ada yang mampu menghitungnya aja, ya kan? Dari mulai nikmat nafas, oksigen, mata, tangan, dan sebagainya, yang terlihat maupun yang tak terlihat, nikmat yang sifatnya dunia maupun yang sifatnya agama, tidak ada yang mampu menghitungnya per detik sekali. Sementara mensyukuri nikmat Allah itu hukumnya wajib, dan meninggalkan sebuah kewajiban adalah sebuah dosa. Dari sini saja kita sudah memahami kenapa Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa. Tidak ada yang tidak berlumuran dosa. Selama dia masih anak Adam, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Seluruh kul. Nabi tidak mengatakan mayoritas. Kul, seluruh anak Adam banyak dosanya, banyak kesalahan. Ini baru dari bab nikmat ya. Belum lagi dari nikmat, dari dosa maksiat yang kita lakukan. Wa khairul khatta'ina tawwab. Akan tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak. Dan jamaah ini mulakan Allah apabila kita telah memahami dan menyadari bahwasanya
nikmat Allah tidak pernah kurang untuk kita, dan bahwasanya semua kita sebenarnya tidak kekurangan nikmat, namun yang sebenarnya adalah kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kalau jamaah yang dimuliakan Allah membuka surat Ar-Rahman, coba jamaah yang dimuliakan Allah membuka surat Ar-Rahman dan hitung berapa kali di sana Allah berfirman kepada kita semua, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Ibu bapak boleh menghitung. Kalau anda nggak salah ingat ada 33 kali, sebanyak 33 kali. Lebih dari 30 kali Allah mengulang-ulangi firman-Nya kepada kita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Allah mengulang-ulangi firman-Nya ini bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 kali. Bayangkan apabila seorang ayah dan seorang ibu yang telah melakukan berbagai kebaikan dan perjuangan untuk kita, kemudian dia bertanya kepada kita berulang kali, kebaikan ibu dan ayah mana lagi yang hendak engkau dustakan nanti? Kira-kira antum akan histeris atau tidak jamaah? Seorang ibu dan seorang ayah berkata kepada anaknya, kebaikan ayah dan ibu mana lagi yang hendak engkau ingkari nak? Dan Allah lebih penyayang dari seluruh makhluk yang paling penyayang sekali. Wa anta arhamur rahim. Nah, Allah mengutarakan kepada kita firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lebih dari 30. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Apabila kita telah menyadari dan memahami poin yang pertama ini, bahwasanya nikmat Allah tidak pernah kurang untuk kita, bahkan semua kita kebanyakan nikmat, bukan kekurangan nikmat, tetapi yang kurang adalah syukur dan yang terlalu banyak adalah kufur, maka ketahuilah bahwa nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Saya bacakan faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan, an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Kata beliau, nikmat Allah itu ada dua. Yang pertama nikmat yang mutlaqah, dan yang kedua adalah an-ni'mah al-muqayyadah, yang terbatas, sebatas di dunia ini. Apa? Yang pertama nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, sebatas di dunia. Al-mutlaqah adalah nikmat yang mutlak, yang abadi. Ia merupakan nikmat dan pengantar kita kepada nikmat di alam barzakh dan di hari kiamat kelak. Kata beliau, adapun nikmat yang muqayyadah, fa ni'matis sihhah wal ghina wa afiyatil jasad wa bastil jah wa kathratil walad waz zawjah al hasan wa amthali hadhihi. فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. Nikmat yang muqayyadah itu adalah seperti nikmat kesehatan, kekayaan, kedudukan, anak keturunan yang banyak, zaujah al-hasanah, istri yang cantik, wa amthali hadhi, dan yang serupa dengannya. Kata beliau, fahadhi ni'mah, nikmat yang seperti ini, mushtarakatun bainal barri wal fajir wal kafir wal mu'min wal kafir. Itu dimiliki oleh orang saleh, oleh dan pelaku maksiat sekalipun. Juga dimiliki oleh mukmin, di waktu yang sama juga dimiliki oleh orang kafir.
Karena dunia ini bukan pertanda cinta atau bencinya Allah kepada seorang hamba. Datang sebuah hadis secara marfu' namun dengan sanad yang dhaif, dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekali. Maka kita melihat sebagaimana orang muslim ada yang kaya dan yang miskin, orang kafir juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Sebagaimana yang muslim ada yang terlilit hutang dan ada yang tidak, orang kafir juga ada yang terlilit hutang, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang. Sebagaimana muslim ada yang sehat dan ada yang sedang sakit, yang kafir juga ada yang sehat dan ada yang sakit. Yang muslim ada yang tampan dan ada yang kurang tampan, yang kafir juga ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Sebagaimana yang muslim sampai hari ini masih menjadi bujang lapuk, yang kafir juga ada yang sampai hari ini masih jadi bujang lapuk. Sebagaimana yang muslimah sampai hari ini masih ada yang single parent, yang kafirah pun ada yang single parent. Udah single parent, kafirah. Nah, karena dunia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hamba. Justru nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu justru sebagai malapetaka dari Allah kepada kita. Dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau menjadi lebih dekat dengan Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan. Setiap kali omset bisnis Anda bertambah, cross-check. Apakah dengan bertambahnya omset bertambah pula kedekatan Anda dengan Allah, atau justru semakin jauh dari Allah? Dan seterusnya. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada Anda. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini nikmat yang pertama yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, nikmat yang muqayyadah, sebatas di dunia, dan bukan sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hamba. Bahkan seandainya ada seseorang dan dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya sepanjang dunia, tetapi dia tidak memiliki nikmat agama, maka hanya dengan sekali celupan ke dalam neraka Allah, dia bisa lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia dapat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fiha sidqan, fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat, wa hal marrat bika ni'matun qat, qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat, wa ma marrat bi ni'matun qat." Didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dan dia dari penghuni neraka. Karena nikmat dunia yang pernah Allah berikan kepadanya justru membuatnya bermaksiat, berbuat bid'ah, dan melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Nabi berbahasa dicelupkan sekali celupan, baru dicelup. Kemudian Allah bertanya kepadanya, pernahkah engkau melihat satu kebaikan dan pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat?
Allah tidak bertanya tentang 2, 3, 4, 5 nikmat. Tetapi Allah tanyakan kepadanya, pernahkah engkau melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat di dunia ini? Apa jawaban dia, jamaah dimuliakan Allah? Dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia sepanjang umur dunia. Dia menjawab, demi Allah, wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah mendapatkan satupun nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, maka hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat dia lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia dapat. Di dunia, kalau kita mendapatkan musibah, kita masih mampu mengingat nikmat-nikmat yang pernah kita dapatkan sebelumnya, ya kan? Anda tadinya orang yang sangat kaya, tiba-tiba jatuh miskin, Anda masih mampu mengingat masa-masa kaya dulu. Anda sekarang menderita suatu penyakit yang sangat menyakitkan, apakah itu tumor, ganas, dan yang semisal dengannya, tetapi masih mampu mengingat nikmat kesehatan yang pernah kita miliki sebelumnya, ya kan? Tetapi berbeda dengan hari kiamat. Seluruh nikmat dunia ini terlupakan seketika hanya dengan satu kali celupan ke dalam neraka. Maka jamaah dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim membahasakan tadi tentang nikmat dunia. Ini adalah nikmat yang muqayyadah, sebatas di dunia. Bahkan beliau memiliki bahasa yang lainnya, nikmat dunia ini sekalipun kalau tidak ada iman dan amal saleh, kita tidak akan mampu menikmatinya dengan penikmatan yang sejati. Tidak akan memberikan kenikmatan kecuali hanya pada jasmani saja, tidak pada rohaninya, tidak pada hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlaqah. Kata beliau, hiyal muttasilah bi sa'adatil abad, yaitu nikmat yang abadi, yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi. Semenjak dia mendapatkannya sampai dia masuk ke tempat yang abadi, yaitu surga Allah, itu adalah nikmat baginya. Kalau dunia, Anda punya mobil, punya rumah, punya istana, punya istri yang cantik jelita, punya anak keturunan yang banyak, jangankan ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, masih di dunia saja, tetapi sudah melihat malaikat maut datang mencabut nyawa kita dan kita masih hidup, maka dunia beserta isinya sudah tidak ada nilai lagi di sisi kita. Jangankan muslim, yang kafir pun demikian. Maka Fir'aun sebelum matinya menyesal, padahal dia memiliki segala-galanya dari dunia ini. Dia belum mati, baru tenggelam, dunia beserta isinya sudah tidak ada nilai lagi di sisi, dan tidak pernah bercita-cita untuk bisa memilikinya kembali. Satu-satunya keinginan dia adalah Allah mengampuni dosa dia, Allah menerima dia dan tidak menyiksa. Maka Allah berfirman di dalam surat Yunus, falamma adrakahul gharq qala amantu. Tatkala Fir'aun tenggelam, dia pun berkata, aku beriman. Tapi Allah tidak lagi menerima, karena dia bertobat karena terpaksa, karena sudah melihat azab Allah yang mematikan. Dia bertobat bukan karena cinta kepada Allah, bukan panggilan hati, bukan karena kejujuran dari hatinya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Sebagian mereka kalau sudah melihat azab kami yang mematikan, baru dia tunduk bertobat kepada kami. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum mengalami ghargharah. Apa itu ghargharah? Dua penjelasan dari para ulama. Yang pertama, ruhnya yang dicabut oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Karena kalau sudah sampai di kerongkongannya, tidak ada manfaat lagi taubat di saat itu. Illa idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq.
Makna ghargharah kedua yang disebutkan oleh sebagian ulama yang lain adalah dia sudah melihat azab Allah yang mematikan. Ini menerangkan kepada kita berbeda dengan nikmat yang kedua ini. Nikmat yang pertama tadi yang muqayyad, jangankan ketika seseorang sudah masuk ke alam barzakh, apalagi sudah berada di padang masih di dunia ini, dia masih hidup, tetapi sudah melihat malaikat maut datang mencabut nyawanya. Bahkan mungkin belum melihat malaikat maut sekalipun, dia sedang terbaring sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia beserta isinya tidak ada nilai lagi di sisinya. Nah, kalimat Ibnu Qayyim mengatakan berbeda dengan nikmat yang kedua ini. Nikmat yang muflaqah ini, ia muttasilah bi sa'adatil abad. Ia merupakan nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu wahya ni'matul Islam was sunnah, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, kata beliau. Karena dua hal ini tidak dapat dipisahkan dan tidak akan pernah terpisah. Apabila satunya tidak ada, maka yang satu lain juga pasti pergi. Dan apabila satunya ada, maka yang lainnya juga pasti ada. Tidak boleh dipisahkan dan tidak akan pernah terpisah. Maka Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, ini kitab yang belum pernah memiliki dan membacanya, beli dan baca. Namanya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar di dalam agama yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Yang pertama kali beliau katakan di awal kitab tersebut adalah Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan dan harus selalu berbarengan. Kata beliau, nikmat yang mutlaqah itu adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wahya ni'matul lati amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nas'alahu fi salatina ay yahdiyana sirata ahliha wa man khassahum biha wa ja'alahum ahla ar-rafiqil a'la haythu yaqulu ta'ala wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Yaitu nikmat yang Allah perintahkan kita untuk selalu memintanya kepada Allah di dalam setiap salat kita, agar Allah selalu memberikan hidayah kepada kita untuk berada di atasnya dan agar menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut dan menjadi orang-orang yang Allah katakan sebagai ar-rafiqil a'la, orang-orang terdekat yang paling tinggi, di mana Allah berfirman, kemudian beliau menyebutkan firman Allah di dalam surat An-Nisa, barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka sebaik-baik rafiqah, teman dekat. Maka yang kalimat terakhir kali yang keluar dari mulut Nabi kita apa jamaah? Ketika beliau wafat di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, salat, sebanyak 3 kali. Setelah beliau mengeluarkan kalimat ini sebanyak 3 kali, beliau pun meninggal di atas dada atau leher. Fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, dan bersama mereka ar-rafiqil a'la. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan ar-rafiqil a'la yang Nabi katakan sebanyak 3 kali menjelang wafatnya
Dan itu kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau adalah ini. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Sisi pendalilan ya jamaah dimuliakan Allah, Allah mengatakan barang siapa yang selalu taat kepada Allah, mengikuti agama dan Rasulnya, mengikuti sunnah beliau, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak dapat dipisah. Pengikutan kita kepada Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan pengikutan kita kepada sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Allah mengatakan bersama mereka yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, dan para syuhada serta orang-orang saleh. Ini menunjukkan bahwa manusia yang paling nikmat di dunia ini, di alam barzakh dan di akhirat kelak adalah mereka para nabi, mereka para siddiq, mereka para syuhada dan orang-orang saleh. Padahal kalau kita membuka sirah para nabi, ada di antara mereka luar biasa miskinnya. Ada di antara mereka yang Allah uji dengan kudis terparah di dunia dari ujung kaki sampai ujung kepalanya belasan tahun lamanya. Kudis yang menyebabkan kedua orang tua kandungnya jijik dan menjauh darinya. Anak-anaknya menjauh dan menghilang darinya. Ada juga dari kalangan nabi yang mati dalam keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua, dibelah dengan gergaji oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Allah katakan tidak ada yang lebih nikmat daripada mereka. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang sesungguhnya itu bukan dengan dunia, tetapi tatkala seseorang berada di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, wa hadhihi ni'mah, dan nikmat ini yaitu nikmat yang mutlaqah, nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, kata beliau, hiyallati yufrahu biha fil haqiqah. Inilah nikmat yang mana kita dianjurkan untuk berbangga dan berbahagia, bukan bersombong ya, berbangga dan berbahagia, bergembira. Dan itulah kegembiraan yang hakiki, kata beliau. Wal farah biha mimma yuhibbuhullah wa yardah. Bergembira dan berbangga dengan nikmat Islam dan sunnah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Padahal di dalam sekian ayat Allah mengatakan la yuhibbul farihin, ya kan? Di dalam banyak ayat Allah mengatakan la yuhibbul farihin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang suka berbangga, yang suka gembira. Tetapi khusus dua nikmat ini justru Allah perintahkan kita untuk bergembira dan berbangga dengannya. Di mana kita mendapatkan hal ini? Buka surat Yunus ayat 58. Di sana Allah memerintahkan kita untuk bergembira dan berbangga dengan dua nikmat ini. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka yafrahu, gembira, bangga, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan setelah membawa ayat ini, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallah wa rahmatahu hiyal Islam was sunnah. Telah masyhur dari ucapan para ulama salaf dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah hiyal Islam was sunnah, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian beliau meneruskan, wa ala hasbi hayatil qalbi yakunu farhuhu bihima wa kullama kana arsakha fihima kana qalbuhu ashadda faraha. Kata beliau, kehidupan hati dan kebahagiaan hati itu sesuai dengan kadar Islam dan sunnah yang ada di dalamnya. Semakin Islam dan as-sunnah tertancap kuat di dalam hatinya, kana qalbuhu asyaddu faraha, maka hatinya semakin bahagia, semakin gembira. Makanya terkadang kita melihat
ada orang yang lebih miskin, lebih menderita hidupnya di dunia ini, tetapi lebih gembira dan lebih bahagia daripada orang yang jauh lebih kaya hidupnya daripada mereka. Kenapa? Karena masalah hati. Karena Islam dan sunnah yang ada di dalam hatinya lebih kokoh daripada orang yang lebih kaya dari. Nah, kata Al-Imam Ibn Qayyim, kehidupan hati, kebahagiaan hati, kegembiraan hati itu sekadar Islam dan sunnah yang ada di dalamnya. Wa kullama kana arsakha fihima kana qalbuhu ashadda faraha. Semakin Islam dan as-sunnah tertancap kuat di dalam dadanya, maka semakin bahagia, gembira pula dia. Hatta innal qalba la yarqus. Beliau berbahasa yang dengan bahasa yang luar biasa ya. Kata beliau, bahkan hati bisa menari bahagia. Idza bashara ruh as-sunnah ahzana ma yakunun nas. Tatkala ruh sunnah ada di dalam hatinya, atau tatkala ruhnya adalah sunnah Nabi, dia akan menari-nari bahagia di saat seluruh manusia berada di dalam kesedihan. Wa huwa mumtali amnan akhwafa ma yakunun nas. Dan dia menjadi orang yang paling aman, yang paling tenang dan tentram di saat seluruh manusia berada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Kenapa? Karena Islam dan sunnah yang tertancap kuat di dalam. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimah, di dalam ayat 58 dari surat Yunus ini Allah menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Allah menerangkan kepada kita bahwa nikmat Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, surga Allah yang begitu luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, tetapi tidak ada ruangan di dalamnya sedikit pun bagi mereka yang menghadap kepada Allah tanpa membawa nikmat Islam dan as-sunnah. Tetapi seandainya ada di antara kita mati, dan ketika dia mati, dia sebagai orang termiskin di dunia ini. Bahkan mungkin dia mati telanjang bulat, tidak ada pakaian di tubuhnya, saking miskinnya dia. Mati sebagai orang terhina di dunia ini di mata ahli dunia, tetapi dia mati di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah mati dengan membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dia telah mati dengan membawa modal untuk hidup bahagia secara abadi. Oleh karenanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Nabi bersabda, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beragamakan Islam. Al-Beriwayat yang lain, mukminah yang beriman. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, bagaimana nikmat Islam dan sunnah itu tidak lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Sementara 2 rakaat qabliyah subuh saja Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha. Islam dan sunnah dengan makna yang umum. 2 rakaat qabliyah subuh saja Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh yang hukumnya sunnah, dilakukan berpahala dan meninggalkannya tidak berdosa, tetapi Nabi katakan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi yang merupakan tauhid yang karenanya Allah menciptakan seluruh makhluknya, kunci masuk surga, yang dengannya seorang menjadi muslim. Apalagi sunnah Nabi yang merupakan satu dari 2 syarat diterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah Jalla wa'ala. Biarlah kita kehilangan ini dan itu dari perkara dunia,
belum memiliki ini dan itu dari berbagai pernak-pernik dunia, tetapi kita memiliki Islam dan Sunnah. Nah, banyak orang hari ini histeris, menangis histeris karena kehilangan mobil yang pernah dia miliki. Bahkan mungkin sebagian mereka kehilangan pasangannya dengan meninggal dunia atau perceraian. Tetapi sangat sedikit dari mereka yang menangis histeris karena kehilangan nikmat agama. Siapa hari ini yang pernah menangis atau hari ini yang menangis karena kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh tadi? Tetapi ana yakin kalau ada sebelum subuh tadi dari jamaah yang kehilangan uang 1 miliar, nggak bakal sampai hadir di kajian ini gara-gara hilang uang 1 miliar. Apalagi kehilangan orang yang ia cintai. Sebelum sholat subuh pagi ini dia kehilangan istri, meninggal dunia, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Ini kan masih dunia. Kehilangan rumah atau batal menikah, ini lebih berat lagi. Dia udah bujang lapuk, hari ini mestinya akad batal karena sesuatu yang terjadi. Dia single senior, udah ditentukan akadnya, batal lah cara. Bisa menangis histeris ya, tetapi siapa yang pernah menangis karena kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh? Yang Nabi katakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih mahal daripada dunia beserta isinya pada hukumnya sunnah. Apalagi jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Karena amalan yang wajib itu lebih afdal daripada amalan yang sunnah. Meskipun ada amalan sunnah yang disebutkan keutamaannya yang begitu besar, sementara amalan yang wajib tidak Allah sebutkan bentuk pahalanya, tetap amalan wajib yang tidak disebutkan bentuk dan jumlah pahalanya itu lebih afdal daripada amalan sunnah yang disebutkan pahalanya yang sangat besar. Nah, karena yang wajib kalau dilakukan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Ini baru dengan 2 rakaat qabliyah subuh jamaah. Apalagi kalau kita mau bandingkan dunia beserta isinya dengan nikmat tauhid. Di saat sebagian orang berada di dalam lubang syirik dan khurafat, antum berada di atas tauhid jamaah. Lihat orang yang tidak punya tauhid jamaah, kotoran sapi diperebutkan. Fakta bukan ini? Kalau yang melakukannya Hindu dan yang lainnya mungkin kita nggak terkejut. Ini yang mengejar sapi tersebut dan menampung kotorannya karena dianggap ini sapi keramat. Orang-orang yang pakai topi haji di atas kepalanya, ibu-ibu yang berjilbab yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, yang sholat 5 waktu, ada yang dipanggil Pak Haji, ada yang dipanggil Bu Hajah. Justru mereka yang memperebutkan kotoran sapi karena anggapan itu sapi keramat. Bahkan Anda melihat video, sebagian video menyebutkan bahwa yang telah mendapatkan kotoran sapi tersebut katanya akan digudangkan untuk mandi biar sembuh penyakit kulitnya. Anda khawatir kalau sapi yang satu ini nggak modar, pengusaha skincare akan terancam bangkrut usaha skincare ini. Pada beralih kepada kotoran sapi ini jemaah. Ini terjadi atau enggak di Konoha dan Wakanda? Terjadi, udah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Bahkan mungkin sudah ya hampir 100 tahun. Tidak perlu Anda sebutkan kan nama kotanya. Ya. Kotoran sapi jamaah diperebutkan. Kotoran ibunya sendiri dia jijik untuk mencucinya, yang merupakan pintu surga yang paling besar untuknya. Ibu yang sudah tua renta diserahkan kepada ART, diletakkan di panti jompo. Jijik menggantikan pempes ayah dan ibu yang sudah tua renta. Giliran sapi yang ditampung, katanya karomah. La haula wala quwwata illa billah. Gelas bekas ayahnya dia jijik.
Begitu gelas telah dipakai oleh ayah dan ibunya, dia memakainya, dia cuci terlebih dahulu. Begitu gelas habis diperebutkan katanya. Barokah, barokah, Bib. Abu Bakar, manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul, tidak pernah diperebutkan sisa minumannya. Tidak pernah dicium tangannya bolak-balik seperti martabak Mesir. Tidak sampai dicium lututnya oleh para sahabat, memperebutkan sisa minumnya, ngalap berkah kepada diri beliau. Lihat, hidup tanpa tauhidnya. Hanya gara-gara seekor kupu-kupu masuk ke dalam rumah sebagian orang langsung gelisah jemaah, karena nggak bertauhid. Istri dan anak-anak sudah naik ke mobil mau jalan kulineran, tiba-tiba sang suami datang mengatakan cancel nak. Kenapa? Masuk kalian semua, lihat tuh, seolah mereka udah pada apa? Lihat itu, kenapa? Itu kupu-kupu besar banget. Ini berarti tamu yang datang tamu besar nak. Seandainya kupu-kupunya agak kecil nggak apa-apa, kita berangkat aja. Paling tamu yang datang pakai gede, tamu kecil. Ini kupu-kupunya besar banget nak, berarti tamu yang akan datang tamu besar. Lihat, gara-gara seekor kupu-kupu berantakan rumah tangga. Bukan kupu-kupunya yang salah, khurafatnya yang salah. Ini fakta, bukan jemaah? Fakta di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian dua pasangan suami istri mulai gelisah hidupnya semenjak ada yang mengatakan kalian berdua rupanya sama-sama anak bungsu. Sama-sama anak bungsu, nggak boleh nikah lu. Nanti bakal sial rumah tangga kalian. Akhirnya mulai berpikir untuk berpisah, bercerai. Gara-gara khurafat dari ahli khurafat tadi. Seorang wanita semestinya di malam pertamanya dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Seorang wanita di malam pertamanya saat semestinya dunia ini tidak ada yang memilikinya kecuali dia, ya kan? Ini justru menjadi malam yang membuat dia gelisah. Kenapa? Di saat dia melihat di kepala suaminya ada dua unyil-unyil. Berarti gua bakal dipoligami nih. Betul nggak? Diyakini oleh sebagian orang. Udahlah, sebelum apa-apa minta cerai aja, udah pasti ini seorang bakal poligami nanti. Buktinya unyil-unyil ada dua di kepalanya. Allahul musta'an. Ya. Demikian juga di sebagian tempat. Mereka lagi bahagia riang, tertawa bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Dia sedang bercengkrama dengan anggota keluarganya. Tiba-tiba rumah tangga menjadi tegang dan gelisah. Kenapa? Karena ada burung hantu yang singgah di rumah mereka. Masih ada atau tidak keyakinan ini di sebagian masyarakat kita? Langsung tegang suasana rumah tatkala ada elang berputar-putar dan tidak bergeser dari rumah mereka, dan hujan rintik-rintik pun terjadi. Berarti bakal ada yang mati nih dari anggota keluarga kita. Lihat, hidup tanpa tauhid jangan. Nah, sebagian orang menjadi gelisah di dalam perjalanannya hanya karena sudah menabrak kucing tanpa sengaja dan belum sempat bagi-bagi garam. Nggak tahu kalau di sini ada atau enggak. Kalau di Aceh nabrak kucing dianjurkan oleh sebagian ahli khurafat, oleh du'atun ala abwabi jahannam, untuk bagi-bagi garam dulu. Sehingga walaupun dia sudah jauh, dibalik lagi nyari itu mayat kucing, diambil, dikubur, kemudian bagi-bagikan garam. Tapi kalau nabrak orang, lari dia, ambil jurus langkah 1000. Ajaran dari mana ini? Gelisah tanpa tauhid. Sebagian orang begitu perang lupa bawa jimat, ketakutan dia. Akhirnya orang lain disuruh di depan, kau aja yang di depan, biar ku jaga dari belakang. Padahal bukan ingin jaga komandan atau anak buah dari belakang, karena takut lupa bawa jimat, ketinggalan jimatnya. Gelisah hidupnya tanpa tauhid.
Makanya Nabi ketika melihat ada gelang di tangan seorang sahabatnya, Nabi bertanya, "Mahar?" Gelang apa ini? Dia pun menjawab, "Minal wahin." Wahai Rasulullah, ini gelang obat biar nggak kena penyakit wahan, penyakit yang menimpa jari jemari atau tangan yang bisa membuat tangan runtuh dan jari jemari runtuh. Artinya jimat. Kalau bahasa orang sekarang bukan jimat, obat kampung. Dia tinggal di kota, ngambil dari orang kota, bisa-bisanya dia namakan obat kampung. Ya, titipan nenek. Begitu Nabi menyadari itu jimat, apa kata Nabi? "Inzi'ha," lepaskan segera. "Fa innaha la taziduka illa wahna, wa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Lepaskan segera. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara, semakin berada di dalam keterpurukan, semakin lemah. Tidak ada pemilik jimat itu yang berani, jamaah. Antum boleh perlihatkan siapa yang punya ilmu kebal kecuali para penakut dan para pengecut. Silahkan yang gak setuju dengan ucapan saya ini. Karena kalau dia pemberani dengan ilmu kebalnya, udah dari dulu berangkat ke Palestina jihad sono. Bukan pamer di Konoha dan Wakanda. Katanya punya ilmu kebal, bisa terbang, berangkat sono. Bisa memetik buah kelapa dari jarak jauh, berangkat ke Palestina biar bisa nangkap tel Israel dari jarak jauh. Semua orang-orang yang mengaku punya jimat, punya ilmu kebal, mereka para penakut dan para pengecut. Kecuali kalau berhadapan dengan wali-wali syaitan, baru terlihat berani. Makanya disebutkan di zaman Abdul Malik bin Marwan atau Harun, ada seorang memamerkan ilmu kebal. Dia menantang untuk dipenggal, ada yang memenggalnya tidak sukses. Akhirnya sang khalifah turun mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, putus lehernya seketika itu. Yang memamerkan ilmu kebal jamaah di depan antum, dia tusuk-tusuk perutnya, ya. Apa istilahnya itu kalau debus? Ya, kalau di sini apa namanya? Debus ya. Kalau di Aceh namanya arqobat. Ambil tawa masjid, ya, dekatkan dengan telinganya, bacakan Al-Baqarah, minta sini saya yang nyembelih Anda. Apa nggak ketakutan dia? Tapi jangan antum lakukan, masuk penjara nanti antum. Bisa orang hidup tanpa tauhid, jamaah. Hanya dengan kupu-kupu masuk ke dalam rumah, berantakan rumah tangga. Nah, belum lagi dengan perkara-perkara lain. Demikian juga tanpa sunnah. Lihat sebagian orang, karena perbuatan bid'ah, rumah tangganya terabaikan, anak istrinya terabaikan. Sebagian orang meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan alasan ingin suluk, ingin tawajuh, melakukan tarikat puasa 40 hari berturut-turut yang dinamakan puasa mutih. Tidak makan kecuali nasi putih, tidak mengkonsumsi kuah kecuali kuah bening. Dianjurkan pakai pakaian yang putih. Di sebagian tempat mereka melakukannya di kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan para wali, dan para jamaah laki-lakinya pakai cadar. Kebalik, cadarnya di suaminya, bukan di wajah istri, ya. Antum boleh buka YouTube. Ini bukan cerita fiktif. Pakai cadar. Kalau di pertengahan hari puasanya itu putus, harus mulai dari nol lagi. Puasa Ramadan aja nggak mulai dari nol kalau kita batal. Betul nggak? Antum safar 10 hari ambil rukhsah. Di hari ke-11 sampai hari ke-20. Apakah harus mulai dari nol? Enggak, tetap nggak lebih dari 29 atau 30. Bisa diqadha di setelah bulan Syawal. Ya, ada puasa mutih, karena kapan Anda batal nggak selesai melakukannya selama 40 hari berturut-turut, maka harus mulai dari nol lagi. Anda gagal dapat tarikat ini. Kasihan ya, Pak. Kakek istri anak pernah diajak untuk mengikuti tarikat ini, dan kebetulan beliau saat itu, ya, orang yang berada, ya,
termasuk alumni IPDN pertama di Aceh. Diajak oleh kawannya untuk ikut ini dengan syarat yang seperti itu. Apa kata beliau? Jangan, anu nggak mau. Dulu saya miskin, nggak sanggup beli daging. Sekarang udah mampu punya uang beli daging. Kamu minta saya jangan makan daging? Ah, enggak ah. Karena di antara aturannya itu jangan makan daging-dagingan dulu. Kenapa? Karena daging itu menyebabkan darah ia bergejolak, dan Nabi mengatakan inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Syaitan itu menjalar pada anak Adam melalui peredaran darah. Makanya kita nggak makan daging dulu biar darah kita habis kemudian modar, begitu. Nabi yang bersabda demikian, Nabi yang suka makan kambing. Tapi lihat dengan beda, anak istri terabaikan demi menjalankan tarikat puasa mutih 40 hari berturut-turut, suluk cari tempat yang ada kuburan para wali, pakai cadar lagi. Ketika ditanya, bukan pakai cadar, malah tutup seluruhnya. Istri dan anaknya datang ngantar makanan, dia ambil tanpa buka mata. Katanya belajar untuk tidak memandang dunia. Luar biasa buruknya ucapan dia. Karena Allah ciptakan dunia untuk kita gunakan. Untuk apa Allah ciptakan dunia ini kalau tidak boleh digunakan dan tidak boleh dipandang? Justru Allah ciptakan dunia, Allah peruntukkan untuk kita gunakan di jalan Gak sebab ini anak terabaikan, istri terabaikan, kesehatan terhancurkan demi ritual-ritual yang gak ada sunnahnya dari Nabi. Padahal Aisyah mengatakan dalam hadis surat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi tidak pernah istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Dan 1 bulan di dalam agama tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi tidak pernah berpuasa sunnah di sebuah bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Beliau melakukannya hampir 1 bulan penuh, tapi nggak sampai sebulan. Lah ini ada puasa mutih 40 hari berturut-turut, mengalahkan puasa Ramadan dan mengalahkan puasa Sya'ban. Nah, ini menerangkan kepada kita jemaah dimuliakan Allah, tanpa tauhid dan sunnah Nabi kita nggak akan bisa bahagia hidup ini. Lihat sebagian orang jemaah begadang sampai larut malam demi zikir-zikir yang sama sekali tidak ada sunnah dari Nabi. Anak terkadang ketika pulang mendakwah jam 12 malam, ya pernah juga jam 1 malam di suatu daerah, kalau anda sebutkan namanya, melihat beberapa ibu-ibu tua, bapak-bapak dengan becak, ya satu laki-laki yang melihat ada juga mobil pick up, di dalamnya ibu-ibu udah tua-tua pakai mukena. Jam 12 malam, jam 1 malam, pulang dari mana? Dari zikir akbar setiap malam Jumat. Mursyid zikirnya, subuh pun nggak nampak dia di masjid setelah itu. Nggak terlihat dia. Kasihan ibu-ibu jam 12 malam pulang. Wanita akhi, waqarna fi buyutikum. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kali. Jam 12 malam pulang dengan pick up, dengan becak, dari zikir akbar. Kasihan. Semenjak kapan di masa Nabi ada zikir akbar setiap malam Jumat? Pernahkah Nabi mengatakan, yuk kita ke Uhud, bentangkan tikar, kita lakukan zikir akbar, biarlah orang menganggap kita gila. Gak apa-apa, karena kita gila karena Allah daripada gila karena dunia. Itu ilmu mantik yang dimainkan, bukan dalil yang dipakai. Siap. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, maka dari beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi kita memahami betapa besarnya nikmat tauhid dan nikmat As-Sunnah, nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ana bacakan dalil-dalil lain yang menerangkan kepada kita betapa besarnya dan mahalnya nikmat Islam dan As-Sunnah, dan terkhusus di akhir zaman yang seperti ini, maka tentunya sangatlah banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi kita akan tutup kajian ini dengan bahasan yang kedua tentang meskipun seseorang telah berada di atas nikmat Islam dan Sunnah dan dia diperintahkan oleh Allah untuk berbangga dan bergembira dengannya, dia tidak boleh lupa bahwasanya pintu-pintu kesesatan
pintu-pintu atau jalan-jalan yang akan menyelewengkannya dari jalan Allah yang lurus itu jauh lebih banyak. Saya bacakan agar kita memahami betapa beratnya bertahan di jalan Islam dan Sunnah, betapa beratnya bertahan di jalan as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim satu, sementara jalan-jalan yang akan mengeluarkan kita darinya itu berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Jamaah boleh buka surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153, di mana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan yang banyak itu akan membuat kalian berpecah belah dari jalannya Allah. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan Allah yang lurus dan jumlahnya satu. Tetapi ketika Allah berbicara tentang jalan-jalan yang bertentangan dengan as-sirat, Allah menggunakan kata jamak, wala tattabi'us subul. Subul jamak dari kata sabil, jalan-jalan, menunjukkan jalan kebenaran. Satu, jalan-jalan yang akan menyelewengkan kita dari jalan Allah yang satu ini sangat banyak. Yang ketiga, Allah mengatakan fatafarraqa bikum an sabilihi, akan membuat kalian berpecah belah dari jalan Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa perpecahan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang keluar dari siratal mustaqim. Itulah perpecahan yang sesungguhnya. Dan persatuan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berada di jalan Allah yang lurus. Maka ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Al-jama'atu muwafaqatul haqqi wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah berada di jalan kebenaran. Antal jamaah, engkaulah yang jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu seorang diri di negara, selama engkau berada di jalan Allah yang lurus. Antal jamaah. Al-jama'atu muwafaqatul haqqi wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah berada di jalan kebenaran. Antal jamaah, kamulah yang disebut dengan jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu seorang diri di tempatmu. Ucap Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadis Nabi yang menerangkan kepada kita ayat 153 dari surat Al-An'am tadi, agar kita semakin yakin dengan firman Allah ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis di depan kami, menjelaskan ilmu dengan tulisan. Nah, Nabi terkadang dengan tulisan, maksudnya di gambaran ya, di dalam hadis ini. Karena Nabi ummi, tidak menuliskan yang terbaca dan tidak membacakan yang tertulis. Tapi di sini garis maksudnya di tanah, untuk memahamkan kepada mereka maksud beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Nabi menarik satu garis lurus. Setelah itu beliau bersabda, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Kamu jangan salah paham ya, jangan antum keluar dari masjid antum tarik garis, kemudian antum panggil orang, inilah jalan Allah, itu jalan Bekasi miliknya Allah. Tapi maksud Nabi, beliau ingin menggambarkan betapa banyaknya jalan yang menyelisih jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi menarik satu garis, kemudian mengatakan inilah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menarik garis-garis yang banyak dari kanan dan kirinya. Begini ya, karena Nabi lihat ada orang ustaz di YouTube mengatakan begini. Kemudian Nabi menarik garis-garis yang banyak sebelah kanan dan kiri. Kalau begitu nggak bertentangan dong, sama-sama lurus, ya kan? Kemudian bahasa Nabi an artinya lita'diyah, melawan, melewati. Nabi menarik garis-garis yang banyak sebelah kanannya. Berapa jumlahnya? Nggak disebutkan. Yang jelas banyak khututan. Setelah beliau menarik satu garis yang lurus, kemudian Nabi mengatakan ini jalan Allah.
Kemudian Nabi menarik garis-garis yang sangat banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah itu beliau berkata tentang garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri, satu garis yang lurus tadi, Nabi bersabda, hadihi subulun, inilah jalan-jalan, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali di situ ada syaitan yang senantiasa dan selalu menyuruh orang untuk berada ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa penyeru kepada jalan-jalan yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah itu lebih banyak daripada penyeru ke jalan Allah yang lurus. Iya. Penyuruh kepada kesyirikan lebih banyak daripada penyuruh kepada tauhid. Penyuruh kepada bid'ah itu lebih banyak daripada penyuruh kepada sunnah Nabi. Bahkan yang sudah paham sunnah pun belum tentu mau menyuruh orang ke sunnah Nabi hari ini. Iya. Karena zona paling aman di media dakwah hari ini, di dunia dakwah adalah jangan nyentuh bab syirik dan bid'ah. Cukup bahas fadailul a'mal, keutamaan akhlak, keutamaan sholat, keutamaan puasa, apalagi bahas tips agar sukses poligami, ya, fikih rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena hanya dengan ini seorang ustadz akan menjadi dai kondang dan jadi dai sejuta umat. Tapi lihat, kapan dan dimanapun ada seorang syekh, seorang ulama, seorang alim, selembut apapun bahasanya, seindah apapun retorikanya, sesopan apapun kosakata yang dia pakai, kalau dia gemar bahas bahaya syirik dan bid'ah, udah pasti jamaah hizdik, udah pasti dimusuhi, udah pasti tidak digemari oleh banyak orang. Karena syaitan nggak mau manusia berada di atas tauhid dan sunnah. Padahal di dalam Islam penyimpangan yang paling besar itu syirik, di bawah syirik bid'ah, di bawah bid'ah baru maksiat. Maka dakwah para nabi itu mulai dari tauhid dulu. Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka tata cara ibadah harus dengan sunnah beliau. Setelah itu baru beliau menerangkan ini haram, ini wajib, ini haram. Sekarang enggak, dari sini dulu dimulai. Ya. Akhirnya banyak orang sholat tapi masih pakai jimat. Semangat ngaji, setiap hari ngaji, setiap bulan umroh, setiap tahun haji, tapi akidahnya Allah masih di mana-mana. Ya. Akibat kurangnya pembahasan akidah. Tiap maghrib pergi kajian, dia bercadar suaminya, masya Allah penampilannya, sering umroh, sering haji, tapi akidahnya masih sifat 20. Fakta hari ini jemaah. Makanya Nabi mengatakan tidak ada satupun dari jalan ini kecuali di situ ada syaitan yang menyuruh manusia untuk masuk ke dalamnya. Dengan berbagai judul jamaah. Terkadang dengan judul persatuan, terkadang dengan judul ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat, terkadang dengan judul budaya itu harus kita lestarikan. Kita ini Konoha yang kaya dengan berbagai budayanya. Padahal jelas-jelas itu syirik. Terkadang dengan bahasa jangan terlalu mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Jangan merasa diri ini paling benar. Benar itu nasihat yang cukup indah. Tetapi apakah mengajak kepada tauhid? Menerangkan kepada manusia bahayanya syirik. Menyuruh manusia kepada sunnah Nabi dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah sebagaimana Nabi yang Nabi lakukan minimal dalam setiap khutbah Jumat beliau melakukannya. Apakah itu yang Anda maksud? Jangan merasa diri paling benar, jangan memecah belah umat. Ataukah yang Anda maksud jangan bahas syirik dan bid'ah agar kita bersaudara dan bersatu? Itulah yang Allah katakan tadi, fatafarraqa bikum an sabilik. Kalau kalian bergeser dari jalanku yang lurus ini, kalian pasti berpecah belah. Walaupun manusia menamakannya persatuan. Karena persatuan yang sesungguhnya adalah tauhid. Mana dikatakan bersatu jamaah? Yang ini tarikat Naksabandiyah, yang ini Syadziliyah, yang ini Qadiriyah, yang ini tarikatnya beda lagi, yang ini beda lagi. Cila-cila berbeda, kok dibilang bersatu? Hanya gara-gara bersatu pas demo begitu, dikatakan persatuan?
Nabi mengatakan semua jalan ini ada syaitan di setiap jalan itu yang menyuruh manusia. Bahkan jangankan dalam bab tauhid jamaah, bab sunnah, dalam bab maksiat saja hari ini jamaah. Lebih banyak mana dai yang menjelaskan haramnya musik dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan dai yang berusaha untuk menghalalkannya. Bahkan hari ini ada dai yang ingin menghalalkan zina. Dosen-dosen di kampus-kampus agama, tulisan S3-nya adalah tentang bolehnya zina dengan syarat-syarat tertentu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam al-afiyah. Penyembahan kepada dewa dikatakan itu budaya, nggak apa-apa. Itu kita berikan ke Dewi Sri, itu budaya, nggak apa-apa. Adat. Semenjak kapan penyembahan kepada dewa dan dewi menjadi adat kaum muslimin? Naam, itu adat ahli syirik. Adatnya kaum musyrikin, bukan adatnya kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Nabi berkata demikian, maka Nabi pun membaca ayat 153 dari surat Al-An'am tadi. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, jalan kebenaran satu. Sementara jalan kesesatan banyak, dan Nabi gambarkan begini bentuknya, menunjukkan dia menarik. Ya, kita yang sedang berjalan jalan yang lurus ini, dia akan tertarik oleh jalan-jalan yang banyak ini dan penyuruhnya banyak. Dan tentunya jamaah, ketika kita membaca hadis ini, kita bukan sedang memvonis dan sedang memberitahukan kepada orang bahwa kita berada di jalan yang satu itu. Justru kita harusnya menjadi lebih takut kepada Allah. Jangan-jangan kita belum berada di jalan yang lurus tersebut. Tetapi apabila kita telah mengetahui ada dalilnya dari Al-Quran, ada sunnahnya dari Nabi, kita yakin dengan sabda Nabi, "Ubba 'alaiha bin nawajid," gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian dan jangan kalian lepaskan. Kalau kita sudah mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan menggenggamnya walaupun panasnya seperti panasnya bara api yang digenggam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Menggenggam tauhid di hari ini sangat berat, jemaah. Sebagian orang dia salat 5 waktu, dia nggak zina, nggak homer, haji, umroh, baik dengan masyarakat, suka bersedekah dengan masyarakat setempat, tetapi dia dikucilkan dan dikatakan sesat hanya gara-gara meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hanya gara-gara dia tidak meyakini Allah di mana-mana. Hanya gara-gara dia tidak berakidah sifat 20. Menunjukkan jangankan maksiat hari ini, meninggalkan syirik saja luar biasa beratnya. Sebagian orang dikeluarkan dari grup nelayan hanya gara-gara tidak mau ikut nimbrung dalam sedekah laut. Sampai-sampai dia mau dikeluarkan dan tidak boleh lagi bernelayan di situ karena nggak ikut menyumbang uang untuk beli sapi yang akan disembelih dan kepalanya diberikan ke dewa penjaga laut dengan nama sedekah laut. Bahkan ada sebagian santri curhat, setelah sholat dipukul tangannya oleh seorang guru atau senior gara-gara nggak ikut zikir dan doa berjamaah setelah sholat. Dikucilkan di kampungnya. Kenapa? Karena setiap sholat dia zikirnya seperti yang Nabi lakukan dan yang seperti Nabi perintahkan. Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan zikir-zikir yang warid dari Nabi bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Hanya gara-gara dia melaksanakan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi dikucilkan. Demikian juga dalam bab maksiat hari ini. Wanita yang menutup aurat dicurigai dan dikhawatirkan akan jadi teroris. Intoleran, yang obral paha, bahkan udah jual gratis juga nggak laku, dianggap modern, moderat banget hidupnya. Ini
Ini fakta. Nabi katakan kal qabiyati 'alal jamah, tapi itu syarat masuk surga. Kalian akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Nah, orang pakai celana di atas mata kaki terlepas itu perintah Nabi ataukah bukan secara logika saja. Mestinya kan lebih rapi daripada orang pakai celana sampai nyentuh tanah. Kan jorok. Secara logika, akal sehat, celana di atas kaki pertama lebih hemat. Yang kedua lebih terjaga dari kotoran. Bisa-bisanya dikucilkan, dicemoohi. Dan bisa-bisanya itu menjadi tanda yang dikhawatirkan menjadi teroris. Semenjak kapan celana menjadi sebab orang menjadi teroris? Ada orang pakai celana di atas mata kaki disindir, banjir ya bang. Tapi begitu ada laki-laki yang pakai celana di atas lutut, nggak ada yang bilang tsunami ya bang. Kal qabidhi 'alal jamah. Anak muda yang nggak musik, nggak zina, nggak khamar, nggak ke diskotik, nggak karaokean, sholat 5 waktu, ya, kerja, habis pulang kerja sama keluarganya, ya, kemudian pergi kajian, nggak aneh-aneh lagi hidupnya, dia anggap aneh banget agamanya semenjak sekarang. Udah aneh anaknya. Kenapa? Karena sholat 5 waktu begitu. Ya. Pernah suatu kejadian, seorang ustadz kita menikah. Ya, menikah, walimahan malam. Adzan maghrib dikumandangkan. Beliau pun turun dari pelaminnya dengan baju mempelainya, pergi ke musola terdekat yang sedang mengumandangkan adzan. Sebagian tamu mengatakan aneh banget ya. Kok pergi ke masjid? Bayang, orang pergi ke masjid dianggap aneh. Mestrikanya kan dia yang aneh. Adzan dikumandangkan masih duduk di situ. Muslim pergi ke masjid aneh. Yang aneh itu Muslim pergi ke diskotik, itu baru aneh. Katanya Muslim tapi main judi. Katanya Muslim tapi judol, itu baru aneh. Lebih aneh lagi katanya Muslim tapi buat syirik, karena syirik itu sendiri bertentangan dengan kata Islam. Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhidi wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya, itu arti dari kata Islam. Dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya, itu arti dari kata al-Islam. Muslim, saya Muslim artinya saya mentauhidkan Allah, tunduk kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, itu artinya Muslim. Hari ini apabila ada Muslim tidak ikut nimbrung ke dalam sekian ritual syirik, dianggap aneh banget tuh Muslim, Islam apaan itu? Justru sebaliknya, kal qabiyati 'alal jamah. Ada walimahan, tamu laki-laki dan perempuan dipisahkan, ribut sekota jemaah. Ya, apalagi yang gatal-gatal. Masa dipisahin, kita mau jumpa mayit kawan-kawan kita dulu, udah tua-tua masih pengen jumpa kawan SMA-nya lagi yang lawan jenis. Nggak seru walimahan begini, kita mau ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan kita, ibu-ibu. Ya ibu-ibu juga demikian, kita pengen jumpa lagi sama kawan SMA kita. Terpisahkan ini dengan acara. Aneh katanya, acara walimahan, tamu laki dengan perempuan dipisahkan, nggak ada musik, aneh. Yang normal itu bagaimana? Walimahan ada biduan, nari-nari, joget-joget, Pak Imam, nanti bagikan saweran, untuk biduan itu baru normal. Tamu laki perempuan ikhtilat, ya, saling colek-mencolek, ketawa ketiwi di situ, itu baru normal. Kan itu faktanya hari ini. Makanya Nabi mengatakan kalian akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Lil wahidi minhum ajru 50 rajul. Tetapi kalau kalian bisa istiqamah, pahala kalian 50 kali lipat pahala para sahabat beliau. Karena rasanya seperti menggenggam bara api. Di masa Nabi, di masa Madinah, kalau kita mau keluar, mau ngopi, mungkin teman ngopi kita Khalid bin Walid, ya kan? Baristanya Abu Hurairah, ya kan, teman semeja kita Abdurrahman bin Auf. Tapi hari ini terkadang kita kalau mengopi, ya, yang teman ngopi kita sebelah kanan, kalau bukan Abu Lahab, Abu Jahal, yang di depan dan belakang Abu Nawas. Bisa istiqomah di tengah-tengah Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Nawas. Ini luar biasa. Ana melihat beberapa cerita dari beberapa anak muda, dia ditertawai oleh kawan-kawannya yang muslim. Ana nggak bilang yang nonis, muslim.
menertawakan dia. Kenapa? Karena lagi ngopi, izin untuk sholat berjamaah di masjid, ditertawai habis-habisan. Yang menertawakannya muslim. Bahkan ada orang dicopot jabatannya oleh pimpinannya yang muslim, gara-gara pas rapat azan dikumandangkan dia masih bertahan. Ini udah iqamat, minta izin. Itu pun dia nggak bilang untuk sholat, untuk menjaga perasaan pimpinannya, padahal muslim, dicopot jabatannya padahal dia muslim. Gimana? Itu masih masalah sholat. Padahal saya kira seburuk-buruknya muslim hari ini tidak ada yang mengingkari pentingnya sholat 5 waktu, apalagi berjamaah di masjid. Tapi faktanya di lapangan demikian. Dicopot jabatannya, dimarahi habis-habisan anak buahnya oleh dia, padahal dia muslim, gara-gara keluar dari rapat untuk sholat. Padahal di situ udah ada aturan, tinggalkan rapat kalau azan sudah dikumandangkan. Itu dari pimpinan-pimpinan sebelum udah ada tulisan itu. Tapi seperti yang Nabi katakan tadi, kalian akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ana tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan kepada kita betapa dekatnya pintu penyimpangan dan kesesatan dengan pintu hidayah itu. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dengannya kita akhiri dan kita tutup majelis kita. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana. Taqiqa'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena fitnah yang banyak itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit salah melangkah, seseorang akan berpindah dari tauhid ke syirik, akan bergeser dari sunnah kepada bidah, dan akan berubah yang tadinya saleh menjadi fasik. Kemudian Nabi melanjutkan, di pagi hari dia mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga orang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Betapa dekatnya hidayah dengan kesesatan dan penyimpangan. Kemudian Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Rela berpindah dari tauhid ke syirik. Anak tahu beberapa orang panitia kajian sunnah tauhid. Kini justru salah satu panitia dari ritual-ritual yang jelas-jelas itu ritual syirik. Berpindah dari sunnah kepada bidah demi secuil dari dunia, dari kesolehan. Dan karena mengetahui beberapa orang, subhanallah jamaah, lebih duluan menuntut ilmu agama di Timur Tengah dari Anda. Sekarang sholat 5 waktu pun tidak. Justru menjual hal-hal yang tidak pantas dijual oleh seorang manusia, jangankan muslim. Seorang manusia yang cinta kepada nilai-nilai kemanusiaan dan negaranya tidak pantas menjual. Nah, ada seorang wanita hafizah 30 juz sudah mengajar di guru tahfidz. Belakangan dapat berita justru menikah dengan seorang pendeta. Dia hafal 30 juz, tutup aurat. Ada yang mengatakan karena dia kecewa, tidak ada ustadz yang kunjung datang menikahinya. Ya udahlah, mau ustadz sebelah aja. Sabar ya, yang belum nikah ya, jangan terpancing. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, betapa dekatnya pintu penyimpangan dengan hidayah. Makanya doa yang paling sering Nabi kita bacakan apa jemaah? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ana mengenal seorang pemuda di suatu kota semangat ngaji. Belakangan ana mendengar dia divonis AIDS dan HIV. Jangan antum tanyakan kenapa. Na'udzubillah min dzalik. Ana pernah mengetahui seorang imam, udah ngaji sunnah, pemuda, imam, sholat 5 waktu, sekarang bergabung di grupnya kaum tulang lunak, pelaku LGBT, bisa dengan 2 jenis. Imam hafid 30 juz, guru tahfidz, imam sholat 5 waktu, syabab sunnah. Jadi pelaku LGBT sekarang bergaul dengan mereka. Ini akhir zaman, jangan dipertaruhkan keimanan. Ya, hidayah jangan dites, dijaga aja mak. Khawatir inti tes nggak lulus ujiannya. Ya, sedang ngetes, datang malaikat maut.
selesai udah. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, anak punya teman waktu itu, dia udah beli tiket PP nih, mau ke Bangkok. Ke Bangkok, ngapain bang? Akhirnya ada alasan begini, jujur sama anak. Mau ngapain? Liburan, Ustaz. Tes dulu keimanan, apakah masih kuat atau enggak. Anak marahin habis-habisan, beliau udah di bandara. Alhamdulillah, beliau batalkan. Ngapain dia ke Bangkok, ke Pattaya lagi? Alhamdulillah, batal. Tiket abang nggak mubazir, Allah gantikan dengan lebih baik. Dan beliau alhamdulillah sekarang udah meninggal, dan meninggal di husnul khatimah yang anak ketahui. Ya, kita menyangka demikian. Jamaah mereka iman dengan dites, takutnya setelah dites nggak lulus, akhirnya justru berending dengan innamal a'malu bil khawatim. Sebagian anak muda kan gitu, biar nampak keren. Ngetes dulu Ustaz, setelah ngaji masih kuat nggak, akhirnya ikut, saya cuma nemenin doang Ustaz. Masuk ke dalam diskotik, yang lain minum itu saya cuma botol sprit, biar terlihat seakan iya, padahal enggak. Lah masuk, dan saya nggak ngapa-ngapain. Kamu masuk situ aja udah ngapa-ngapain, itu namanya. Kalau dibilang nggak ngapa-ngapain, kalau lulus, kalau enggak, ikhwan, jangan main dengan hidayah. Imam, hafid, tidak lucus, jadi pelaku LGBT, nggak menjaga pergaulan, terjebak. Ya, seorang syabab sunnah yang anak ketahui, anak kenal orangnya. Belakangan anak dapat berita dia divonis AIDS dan HIV, dan istrinya minta nasihat, Ustadz bagaimana nih, beliau malah justru udah ngasih pilihan buat saya untuk bercerai karena beliau belum bisa melawan nafsunya itu, dan semenjak ada menikah sampai hari ini saya belum pernah berhubungan dengan beliau Ustadz. Ini masih dalam bab maksiat, belum lagi bab bidah, belum lagi bab syirik. Perbanyakkan doa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tanpa terasa kajian kita sudah jam 11 lewat, dan sepertinya waktu sudah nggak cukup lagi untuk sesi tanya jawab. Terlalu semangat, jangan lupa sisakan waktu untuk pertanyaan, dan tidak ada pertanyaan lebih selamat untuk akhirat anak. Insya Allah pertanyaan kepada ustaz-ustaz lain yang lebih berilmu, dan kajian di jadwal berikutnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya pada hari kiamat. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.